Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM akhir 167. Di sini saya akan membahas bab tentang bab salat. Langsung saja, hikmatus shalah. As-salatu imanuddin wa nurul yaqin wa shifaa'us sudur wa malaku kullil umur li'annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-salatu imanuddin. Salat adalah tiang agama. Wa nurul yaqin, cahaya keyakinan, wa shifaa'us sudur, obat segala jiwa, wa malaku kullil umur, dan tiang segala perkara, li'annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi as-salatu imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Jadi salat itu diibaratkan seperti satu bangunan yang kokoh yang ditopang oleh tiang penopang. Apabila tiang penopang itu atau tiang penyangga itu kokoh, maka ada satu hadis jelaskan bahwasanya sholat itu sangat penting. Sebab kenapa? Sebab di hari kiamat itu amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sholat. Jadi ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu yang dihisab pertama kali itu bukan amalan-amalan yang lain, bukan amalan puasa, bukan amalan zakat, akan tetapi amalan sholat. Jadi apabila ketika Allah melihat kita, ketika kita di dunia itu rajin melaksanakan sholat atau sholat kita itu baik, maka seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di dunia itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sholat kita buruk, maka amalan-amalan yang lain itu patut dipertanyakan. Inna min hikmah sholat, sesungguhnya di antara hikmah sholat, wujudal itmi'nani bil qalbi, adanya ketenangan hati. Jadi ketika kita melaksanakan hikmah sholat, diantaranya itu ketika kita melaksanakan sholat itu batin kita itu tenang. Fala yajza'u inda nuzulil masaib, maka ia tidak gelisah saat ditimpa musibah. Jadi ketika orang-orang yang benar-benar melaksanakan sholat itu, orang-orang yang benar-benar khusyuk menjalankan sholat, menjalankan perintah Allah yaitu sholat, itu ketika ia ditimpa musibah niku insya Allah hatinya itu gak gelisah. Sebab apa? Karena dia yakin Allah akan menolongnya. Wala yamna'ul khaira idza wuqifu ilaih, dan tidak menahan kebaikan ketika mampu melakukan. Li'anna jaza'u yunafi'us sabri, karena kegelisahan itu bertentangan dengan sabar. Alladhi huwa min afdala asbabis sa'adah, sebab sabar adalah salah satu kebahagiaan. Wali anna man'al khairu 'anil nasi madaratul kubra, dan karena menahan kebaikan dari orang lain merupakan kerugian besar. Wa adamu, dan tanda iqatin bil khalqir raziqi, kurang percaya kepada Allah yang memberi rizki. Al mukhlifi ma yunfiquhul insan, Allah akan mengganti apa yang kita infakkan kepada manusia. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, menginfakkan harta kita kepada orang lain, insya Allah Allah itu akan menggantikan berlipat ganda. Fi sabilil birri wal insan, di jalan kebajikan dan kebaikan. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua wa idza masahu khairu madua illal musallin. Wa qad warada 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'anillahi subhanahu wa ta'ala annahu qala, Rasulullah meriwayatkan di hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain, aku membagi atau Allah itu membagi antara hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita sholat terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, yaqulullah
hamidani abdi. Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita sholat itu, kata Ustadz saya dulu, ketika kita sholat terus membaca surat Al-Fatihah itu diusahakan harus berhenti. Jadi ketika satu ayat berhenti, ambil nafas, terus lanjut ke ayat. Sebenarnya nggak apa-apa sih lanjut, tapi keutamaannya itu di berhenti untuk ambil nafas. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika dan ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala ta'ala majaddani 'abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah mengagungiku. Wa idza qala malik yaumiddin, dan ketika hambaku mengatakan malik yaumiddin, qala Allah ta'ala athna 'ala 'abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah, di sini Allah berfirman, qala Allah ta'ala hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Allah berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku terbagi menjadi dua. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku aku akan berikan apa yang dia minta. Jadi dari maksud dari hadis ini yang paling terakhir, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku aku akan berikan apa yang dia minta. Jadi ketika kita sholat, insyaallah apa yang kita minta, apa yang kita inginkan ketika sholat itu kita curahkan, kita minta kepada Allah, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, hikmah hayat as-shalah, hikmah gerakan sholat. Inna sunnatat tabi'ati wa hukmal 'adati in naw'il bashari qadaya. Sesungguhnya sifat alam manusia menunjukkan bahwa bi annal insan idza waqafa amama man huwa farqahu munzilah. Kalau seorang berdiri di depan orang yang lebih tinggi kedudukannya, yakifu sakinal jawarih, ia akan berdiri dengan tenang. La yuharrikuha illa idza kanatil harakati yaqtadihal maqam, tidak banyak bergerak kecuali memang perlu. Wala takhruju bi sahibiha an haddil adab, dan ia tetap menjaga sopan santun dalam gerakannya. Wa idza kana al-umur kadzalika ma'al makhluqi, jika sesama manusia saja dia melakukan seperti itu, fa kaifa yakunul amru wal hal, maka bagaimana seharusnya sikap kita idza waqafa baina yadai al-khaliqil 'azimil a'zam, ketika berdiri di hadapan Allah Sang Pencipta yang Maha Agung. Jadi maksud dari bab tersebut, ketika kita melakukan sholat itu harus sopan, harus tenang, harus khusyuk kepada Allah. Harus lebih dari itu. La syakka fi annahu yakunu a'zam ta'adduban wa aktsaran khusyu'an. Tentu harus lebih sopan, yang tadi saya bilang, lebih tenang, dan wa aktsaru khusyu'an, lebih khusyuk. Jadi ketika menghadap Allah itu harus khusyuk. Mudifan ila dzalika istihdarul qalbi, selain itu juga harus menghadirkan hati sepenuhnya. Wa sarafahu an kulli ma siwa maulahu waqifi amamah, menjauhkan pikiran dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala yang waqifi amamah, yang sedang ia hadapinya. Liyakunal adab kamilan min kullil wujuh, agar adab dan rasa hormatnya menjadi sempurna dari segala sisi. Wa bima anna surati fil nuqtatil mutawassitati minal jismi, karena pusar ada di bagian tengah tubuh, bainan nisfail a'la wan nisfail asfal, di antara bagian atas dan bagian bawah tubuh. Fa indana shalah yudha'aful insan yadayhi tahtaha, maka saat sholat seorang harus meletakkan tangannya di bawah pusar. Al-yumna fawqal yusra, tangan kanan di atas tangan kiri,
Bisyarifil ula, karena tangan kanan lebih utama, lebih mulia. Wal hikmata fi dzalik, hikmahnya adalah kaitam tani'a minal ijtidabi ilal alamil ulwi, agar hati tidak tertarik ke atas, ke alam atas atau ke alam langit. Wa huwa mustauda'ul asraris samawat, tempat-tempat rahasianya langit. Wa man'uha aidan 'anil ijtidabi ilal alamis sufli, dan juga tidak tertarik ke dunia bawah. Wa huwa mustauda'ul asraril ard, tempat rahasia-rahasianya bumi. Wa iqafuha baina hadainil mustauda'ain, maka hati berada di tengah-tengah keduanya. Wa bihadhil halati yatimu itminanuha, dalam keadaan itu hati menjadi itminanuha, lebih tenang, lebih plong. Wa sifatu kamaliha, dan mencapai kesempurnaan. Hikmah khusyu'u fis shalah, hikmah khusyuk dalam mengerjakan sholat. Inna nafsal amama bisu, sesungguhnya jiwa manusia suka mengajak kepada kejahatan. Al-matbu'ati 'alal maili ila syarri, secara alami jiwa itu cenderung pada hal-hal yang buruk. Kasaimatil jamuhil lati la tanqadu ila biwasail syiddah, dia seperti hewan liar yang sulit dikendalikan. Wa kabhil jimahiha, harus dikendalikan agar tidak lepas kendali. Hatta tasira sa'imatan dalulan, hingga menjadi jinak dan patuh. Tanqadu ilal haythu yuridu sahibuha, lalu mengikuti arah yang diinginkan tuannya. Wa khudu'aha huwa sababu wahidu li sa'adatiha, seandainya hewan itu mengerti fakhudu'aha huwa sababul wahidu li sa'adatiha, karena kepatuhan itu sumber kebahagiaan. Wa idza kana al-khusyu'u fi sholati sababi qubuliha, begitu juga khusyuk dalam salat membuatnya diterimanya. Wa fi qubuliha sa'adatul insan, dan diterimanya salat adalah kebahagiaan manusia. Tilka sa'adatul abadiyatul lati la taqumu bithaman, yaitu kebahagiaan abadi yang tak ternilai harganya. Wala yaqdirul insan ala adabi wajibis syukri, manusia tak mampu cukup bersyukur atasnya. Hikmah ja'alis shalah fi hadhil awqatil ma'lumah, hikmah ditetapkan salat pada waktu-waktu tertentu. I'lamu waffaqallahu ila shalihil a'mal, ketahuilah semoga Allah menuntunmu kepada amal-amal yang baik. Inna Allah subhanahu wa ta'ala lamma aradal amana ala samawati wal ardi wal jibal, bahwa Allah ketika menawarkan amanah kepada as-samawat, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung. Wa abaina ay yahmilnaha, mereka menolak untuk memikulnya. Wa hamalahal insan, lalu manusia yang menerimanya. Diketahui hikmatuhu ta'ala, maka hikmah Allah yang bijaksana menetapkan ayu khaffifa 'anil insan ad-dha'ifi min 'ab'iha, untuk meringankan beban manusia yang lemah itu. Walam yukallifuhu bi ada'is shalawatil khamsil lati fi waqti wahidi, dan tidak mewajibkan mengajarkan 5 salat sekaligus dalam waktu wahidi, dalam satu waktu. Au fi awqati mutaqaribah, atau waktu-waktu yang berdekatan. Lima fi hadza minal musyaqqah, karena hal itu tentu sangat memberatkan bagi manusia. Jadi Allah itu mengatur cara gitu. Jadi enggak satu waktu sholat itu, biar apa? Meringankan beban manusia. Karena Allah yakin bahwa manusia itu enggak mampu kalau dibuat cara sholat itu berdekatan. Wahiyah hikmata balighi, itu adalah hikmah yang agung. Hikmah qiraatil jahriyati wasirriyati fis shalah, hikmah bacaan keras dan pelan dalam mengajarkan sholat. Bayyana fi mawdi'il akhar hikmata fi qiraatil fatihah fis shalah, telah dijelaskan sebelumnya
tentang hikmah qiraatil Fatihah fi shalat, membaca Fatihah dalam salat. Mujmalu dzalika annal insan yamhadu wa yashkuru maulahu wa yumajjiduhu wa yuqaddisuhu, yaitu bahwa manusia memuji wa yashkuru, bersyukur, maulahu wa yumajjiduhu wa yuqaddisuhu, dan mengagungkan Tuhannya. Walamma kanatil lafzihi wa jamali uslubihi wa tartibihi, karena maknanya yang indah, kata-katanya yang lembut, dan susunannya yang menawan. Walamma kana an-nahar mudhinnata dawda'il wal aswatil lati tu'limul adan. Walamma kana an-nahar, namun siang hari biasanya ramai dari kebisingan manusia. Ju'ilatil qira'ati fi sholatin nahar sirriyah, maka bacaan sholat di siang hari dibuat pelan. Jadi kenapa kok duhur sama asar itu sholat kita itu dibuat sirriyah atau pelan, yaitu biar enggak tercampur kalam Allah dengan kebisingan dunia. Jadi itu hikmahnya kenapa sholat duhur sama asar itu enggak ada suara, maksudnya enggak mengeraskan suara ketika membaca Fatihah. Ya karena alasan itu biar kalam-kalam Allah itu tidak tercampur dari kebisingan manusia, karena kalam Allah itu sangat indah, lembut susunannya yang menawan tadi. Hatta la yamtajija sautu tilawatil Qur'an alladhi ma'na wal lafzi, agar suara bacaan Al-Qur'an yang indah dan bermakna itu bitilkal aswati wal alfadhil basyariyah, tidak tercampur dengan suara manusia dan kebisingan dunia. Bayamtani at-tabiru lil qalbil matlubu, kalau tercampur hati itu tidak merasa pengaruh spiritual dan bacaan itu. Walamma kana al-lail madinatul hudu'i was-sukuni, sedangkan malam adalah waktu yang tepat dan sunyi, waktu yang tenang dan sunyi. Aujabi syari'il jahra fi shalah, maka syariat memerintahkan ketika sholat itu harus mengeraskan suara, karena di malam hari itu kan udah nggak ada aktivitas, jadi sunyi. Makanya syariat memerintahkan untuk mengeraskan suara. Biar apa? Biar orang-orang itu mendengarkan kalam Allah yang lemah lembut itu. Li'adami imtijaji ayyi sauti wa ayyi kalami bi kalamillah azza wa jalla, karena tidak ada suara lain yang tercampur dengan firman Allah. Fayakunu sautu fi hadhil halati hulwan nabidan, sehingga suara bacaan menjadi merdu dan menyenangkan. Mu'athiran at-ta'thiran al-maqluba lil qalbi, dan memberi pengaruh yang dalam bagi al-qalbi, bagi hati. Hikmah adami jawazi qiraati bi ghairi lughatil arabiyyah fi shalah. Hikmah adami jawazil qiraat, tidak boleh membaca bi ghairi lughah, selain bahasa Arabiyyah, bahasa Arab, fi shalah, dalam melaksanakan salat. Al hikmatu fi dzalika raji'ati ila al-ibti'adil marghubi fi, hikmahnya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran alladhi yahsulu min tilawati kalami rabbil alamin, yang didapat dari membaca firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, bil lafzil arabiyyil mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan indah. Li'anna al-Qur'an asy-syarifa yatadammanu syai'an katsiran minal ibari wal mau'idhi. Li'anna al-Qur'an, karena Al-Qur'an mengandung banyak minal ibara, nasihat, dan wal mau'idhi, pelajaran, wat targhibi wat tarhibi wat tsana'i wat ta'zimi, serta ajakan, peringatan, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadhihi al-umur tadhharu jaliyatan lil imami wal ma'mumi. Wa kullu hadhihi al-umur, semua makna itu terlihat jelas, tadhharu jaliyatan lil imami wal ma'lumi, bagi imam dan makmum. Idza kanati qiraati bil lafzil arabiyyil mubin, bila bacaan dilakukan dengan bahasa Arab yang jelas, yang indah. Amma idza kana al-insan ajizan 'anil qiraati bil arabiyyah, namun jika seorang tidak mampu membaca dengan bahasa Arab,
Jadi ketika kita sholat tidak mampu melafazkan dengan bahasa Arab, falahu hukmul akhar, maka ada hukum lain baginya. Dia ada hukum lain baginya. Wa qad jawwaju lahu dzalika lidarurah. Ulama membolehkan sementara karena keadaan darurat. Jadi ketika kita sholat itu menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu sebagian ulama itu membolehkan karena darurat. Akan tetapi ketika dia sudah bisa pakai bahasa Arab maka diharamkan untuk memakai bahasa Indonesia karena dia sudah bisa. Jadi menurut Abu Yusuf itu ulama itu membolehkan karena darurat, ada unsur darurat. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak boleh ketika sholat harus menggunakan bahasa Arab. Jadi tinggal sampean pilih yang mana. Tapi saya yakin insyaallah sampean ketika melaksanakan sholat udah bisa pakai bahasa Arab. Jadi karena kalian udah bisa pakai bahasa Arab, jadi nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Hikmah ta'addudir rakaati fi shalah. Hikmah adanya jumlah rakaat yang berbeda dalam salat. Ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala hakim. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Lam yafridu alaina ada as-salah bihadihi sifatil makhsusati adhan. Allah ya telah mewajibkan salat dengan cara tertentu sebagai beban. Wa innama lahu fi dzalika hikmata balighah, tetapi karena ada hikmah yang ada di baliknya, ajajan ba'dul afhami an idrakiha, sebagian orang tidak memahami hikmah itu, hatta anna ba'duhum qala innaha ahkamu muta'abbudiyatan, hingga ada yang mengatakan ini hanya aturan ibadah yang harus dijalankan. Amaranallah biadaiha ala hadal wajhil makhsusi. Amaranallah, bahwa Allah memerintahkan ala hadal wajhil makhsusi, dengan cara tertentu. Walaysa lil insan ay yus'alu 'anis sirri fi fardiha ala hadhihi sifah. Manusia tidak wajib tahu rahasia di balik cara tersebut. Jadi manusia itu tidak wajib tahu kenapa kok gerakan sholat kayak gini, itu hanya Allah yang tahu. Inna syari'al hakim ashbuhu syai'an bit-tabib. Ia tahu bahwa Allah itu seperti dokter yang bijak, alladzi yu'ti dawa'a lil maridi ala hasabu ma halati, yang memberi obat sesuai kondisi pasien. Wa anna an-nafs ashbahu syai'in bil maridi, dan jiwa manusia seperti orang yang sakit, alladzi yahtaju dawai bisofati makhsusati wa kafiyati makhsusah. Alladzi yahtaju, yang butuh obat dengan cara dosis tertentu. Wa qad qulna fi ghairi hadzal mawdi'i, telah kami jelaskan di tempat lain, innal 'aradal wahid min at-takalif allati amarna biha, bahwa tujuan utama dari perintah-perintah Allah huwa li ajli sa'adatil insan dunya wal akhirah, adalah kebahagiaan manusia, li ajli sa'adah, kebahagiaan al-insan, kebahagiaan manusia, dunya wal akhirah, untuk dunia dan akhirah. Wa li ajli ay yaqrabul 'abda minallahi subhanahu wa ta'ala, dan agar hamba semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulna inna dina yusra la usra, agama ini adalah kemudahan bukan kesulitan. Jadi agama Islam itu mudah, jangan dibuat sulit. Hikmah fi sholatin an-nafilah, hikmah salat sunnah nafilah. Ya'lamu hadanallah wa iyyaka ila siratis sawiyyi, ketahuilah semoga Allah menuntun kita ke jalan yang lurus. Innahu la syai'a fid dunya a'dabu wa ahla ladal abadi, bahwa tidak ada suatu di dunia ini yang lebih manis dan lebih indah bagi seorang hamba, min munajabah maulahu wal wuqufu baina yadayhi wal qurbi min, daripada pembicaraan dengan Tuhannya, berdiri di hadapannya dan dekat kepadanya. Dzalikal qurbal ladzi bayyana haqiqatuhu fi mawdi'il akhar, itulah kedekatan yang telah kami jelaskan hakikatnya di tempat lain. Wa innanal
Al-an mubayyinu lakal hikmata fi sholatin nafilah. Dan sekarang kami akan menjelaskan kepada kalian hikmah tentang sholat dan nafilah. Sholat nafilah, sholat nafilah, sholat sunnah nafilah al-qubliyati wal ba'diyah, baik sebelum atau sesudah sholat. Bihasabi mahtudi ma'uhtidiya ilaihil aql, sesuai dengan apa yang dapat dipahami oleh akal. Wafaqna alaihi fi madhanni, dan yang telah kami temukan dalam sumber-sumbernya. Wallahu a'lamu wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan Allah Maha mengetahui dan di atas setiap seorang berilmu masih ada yang lain. Jadi hikmah sholat sunnah nafilah ini biar ketika kita melaksanakan sholat wajib, ketika ada yang contohnya enggak khusyuk, insyaallah sholat nafilah, sholat sunnah nafilah qobliyah maupun ba'diyah itu ditopang oleh sholat sunnah itu. Jadi penting sekali kita sholat sunnah. Biar apa? Ketika kita sholat wajib, baik itu sholat zuhur, isya, maghrib, itu ketika kita gak khusyuk atau kepikiran, insyaallah akan ditopang oleh sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Hikmah fi anna sholat taqrahu fi ba'dil awqati. Hikmah dimakruhkan sholat pada waktu-waktu tertentu. Warada annal musyrikin kanu yu'adduna bi ma'budatihimus shalah fi hadhil awqati. Orang musyrik dulu salat untuk berhala pada waktu-waktu itu. Allati taqrahu fiha sholata. Asy-syari'ul hakim arada ay yu'addiba nufusana wa yazida fi kamaliha. Allati taqrahu fiha as-shalah. Fasyari al-hakim arada ay yu'addiba nufusana wa yazida fi kamaliha. Allah ini mendidik dan menyempurnakan jiwa kita bi'adami tasyabbuhiha bi ahli syirki fi ibadatihim, dengan tidak meniru ibadah-ibadah orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Hatta yukrahu lil insan ayyuson anna yusalli wa amamuhu suratu mujassamah. Bahkan dimakruhkan sholat di depan patung, firaran minal fitnati wa tashabbuh bil wathaniyina, agar terhindar dari fitnah dan menyerupai penyembah berhala. Jadi hikmah dimakruhkan sholat pada waktu-waktu tertentu, ada hikmahnya. Jadi kita itu dalam bab ini kita itu dilarang dimakruhkan sholat di depan kita itu ada patung. Soalnya kenapa? Biar agar terhindar dari fitnah dan menyerupai orang-orang yang penyembah berhala. Jadi ketika sholat itu nggak apa-apa, kosong gitu nggak apa-apa. Tapi kalau di depannya ada patung itu dimakruhkan, karena itu meniru ibadah-ibadah atau cara-cara orang kafir. Saya ingat yang artinya itu bumi itu seluruhnya masjid. Jadi ketika kamu sholat itu terserah mau sholat di mana, kecuali dua perkara, yaitu kamar mandi dan kuburan. Sampai mau sholat di mana saja bebas, insyaallah diterima, kecuali dua, yaitu kamar mandi dan kuburan, karena itu tempat yang kotor. Kamar mandi kan tempat yang kotor, jadi diperbolehkan untuk sholat di tempat itu. Jadi selain dua tempat itu bebas kalian mau sholat di mana saja, insyaallah diterima oleh Allah. Dan yang ini gak boleh dimakruhkan sholat di depannya itu ada patung, ada gambar-gambar makhluk lain. Itu gak dimakruhkan oleh ulama. Hikmah sholat al-jamaah. Hikmah sholat berjamaah. Innal hikmah fi sholatil jamaah, sesungguhnya hikmah yang terkandung dalam sholat jamaah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, idza araftaha wa faqihtaha, jika engkau telah mengetahui dengan benar dan memahami dengan baik, faqad autita fadlan kabiran, maka engkau telah diberikan keutamaan dan karunia yang besar, fadlan kabiran. Wa kunta minal ladzi
an'amullah alaihim bi ni'matil iman, dan engkau termasuk orang-orang yang telah Allah anugerahin bi ni'matil iman, yaitu nikmat iman. Inna sholatal munfaridi, sesungguhnya sholat yang dilakukan munfaridi dengan sendiri-sendiri, fiha ma'nal infiradi, mengandung makna terpisah dan kesendirian, wa huwa ala naqidi ijtima'i wal ittihadi, dan hal itu bertentangan dengan makna kebersamaan serta persatuan di antara kaum muslimin. Famin ajli dzalika fuddilat sholatal jama'ati ala sholatil munfaridi, oleh karena itu sholat berjamaah itu lebih utama dan lebih diutamakan dan lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri. Wa anna laha mazaya ukhra wa fawaida jamma, wa anna laha, dan sesungguhnya sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dan faedah yang melimpah. La takhruju an dairatan at-talufi wal ittihadi walakin bi'tibarati, la takhruju, yang semua tidak lepas dari semangat kasih sayang dan persatuan, faminhal ijtima'i, dan diantaranya adalah pertemuan dan kebersamaan umat Islam, wa minha annal muslima al-faqiri, wa minha annal muslima al-faqira yaqifu bi janibil muslimil ghaniyyi, wa minha annal muslimin, dan diantara hikmahnya juga ia bahwa seorang muslim yang miskin berdiri sejajar dengan seorang muslim yang kaya. Jadi hikmah sholat berjamaah itu adanya kesetaraan, jadi antara orang miskin dan orang kaya itu sejajar di mata Allah. Jadi ketika kita menghadap Allah itu gak ada status kita, gelar kita udah gak ada, semuanya sama, sejajar di hadapan Allah. Jadi itu salah satu hikmah jadi kita mengerjakan sholat. Siapa saja boleh menjadi imam, mau dia itu petani, mau dokter, terserah, semuanya dinilai oleh Allah itu sama. Jadi selain adanya kesetaraan, juga salah satu hikmah sholat berjamaah itu salah satunya itu persatuan umat Islam. Jadi ketika berjamaah itu mungkin diharapkan supaya umat Islam itu bisa bersatu kembali, seperti halnya kita sholat bila fariqin wala tamyizin bainahuma, apa adanya perbedaan kedudukan ataupun perbedaan di antara keduanya. Wa fi hadza ma'na al-musawat, dalam hal ini terkandung makna kesetaraan yang sesungguhnya, allati tatarannamu bihal umamu al-ukhra mutamaddinah, yaitu kesetaraan yang sering didengungkan oleh dan dibanggakan oleh bangsa-bangsa yang maju. Ya anna tilkal musawata fil haqiqah, karena sesungguhnya kesetaraan yang sejati itu hiya min qawaidid dinil islamiyyil hanifi, merupakan salah satu prinsip pokok dan dasar utama dari agama Islam. Hikmah fi sholatil jum'ah, hikmah sholat jum'ah. Inna syari'an hakim, sesungguhnya syariat Allah yang maha bijaksana dalam menetapkan hukum. Qad farada alaina sholatal jum'ah, telah mewajibkan atas kita sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi kaum muslim, jadi untuk kaum muslim aja, jadi wajib bagi para laki-laki, yang perempuan tidak diwajibkan. Wa khadda 'alaiha, dan mengajukan kita untuk melaksanakannya, ijtima'i kalamatil muslimin, demi menyatukan kata dan persaudaraan kaum muslimin. Jadi sholat Jumat itu diharapkan menyatukan persaudaraan kaum muslimin. Jadi kita tahu juga hari Jumat itu kan kepala dari segala hari, jadi mulia sekali di hari Jumat itu, dan diharapkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat itu bisa menyatukan persaudaraan bagi sesama kaum muslimin. Wujudit tanufi bainahum, serta menumbuhkan kasih sayang dan keharmonisan di antara sesama. Haitsu fi hadzal yaumil mubarak, sebab pada hari yang penuh berkah ini,
yatrakuna ashghalahum 'inda hululi waqtis shalah. Yatrakuna ashghalahum, mereka meninggalkan segala urusan inda hululi waqti sholat, demi mengerjakan sholat Jumat. Wa yajtami'una fi masjidi wahidi atau masjidi muta'addidah, lalu mereka berkumpul di satu masjid atau di masjid-masjid yang lain. Wa yasma'una fi minal khutbil hikmah wal mau'idha wan naswi, dan sama-sama mendengarkan khutib yang agung, wal mau'id, mendengarkan kata-kata khutib yang berisi tentang wal mau'idha wan nasiha, tentang nasihat. Allati tad'uhum ila islahil umur, yang mengajak mereka untuk memperbaiki urusan hidup mereka, wa umur dinihim wa dunyahum, baik urusan agama mereka maupun urusan dunia mereka. Hikmah fi khutbatil jum'ah, hikmah khutbah Jumat. Ya'lamu ayyuhal muslimun, ketahuilah wahai orang-orang muslimun, orang-orang muslim, anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Quran asy-syarifi, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang mulia, wa fihi minal hikmah wal mau'idha wal fawaidid dunyawiyyati wal ukhrawiyyati, dan di dalamnya terdapat berbagai al-hikmah, hikmah dan hikmah, wal mau'idha, berupa pelajaran, wal mu'adi wal fawaidi, pelajaran serta manfaat ad-dunyawiyatu wal ukhrawiyyati, dunia dan akhirat. Ma la naqdiru ala wasfihi, yang tidak mampu kita gambarkan atau dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Walau aqina minal bayani wa fasahatil insan, sekalipun kita dikasih kemampuan berbicara, wa fasahatil insan, kefasihan dalam berkata, ma bihi nakunu ustada li subhana, hingga seakan-akan kita menjadi guru bagi Subhan. Inna fi ma qurraruhu syari'ul hakim salatal jum'ah, sesungguhnya di antara ketetapan yang telah disyariatkan oleh Allah yang Maha Bijaksana adalah salatal jum'ah, salat Jumat, wa qad alimtal hikmata fi masyru'iyyatiha, dan engkau telah mengetahui hikmah disyariatkan salat Jumat. Haka syarhal hikmati fi khutbatiha, maka inilah penjelasan tentang hikmah disyariatkan khutbah dalam salat Jumat. Litakuna 'alal ilmi in kunta minal ghafilin, agar engkau mengetahui dan tidak termasuk orang-orang yang minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Hikmah fi salatil 'idain, hikmah salat Idul Fitri. Inna salati 'idil fitri ba'da an yu'addiyal muslimun fardhus shiyam, salat Idul Fitri dilakukan setelah seorang muslim menunaikan puasa. Salat Idul Fitri itu kan jatuh pada 1 Syawal, ketika umat Islam itu melaksanakan atau melakukan yang namanya ibadah puasa sebulan penuh. Jadi ketika 1 Syawal maka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat Idul Fitri, sebagai hari kemenangan. Hari kemenangan di sini diartikan karena umat Islam itu berhasil melawan hawa nafsu selama 1 bulan, untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang buruk selama 1 bulan. Maka Idul Fitri dinamakan dengan hari kemenangan, maksudnya kemenangan melawan hawa nafsu. Min a'dhamil asbabi qitalu fil muslimin, dan menjadi salah satu sebab utama yang mempererat persaudaraan antara sesama muslim. Idh yu'til muniyil faqira min fadli ma a'tahu Allah, sebab orang kaya memberikan sebagian rezekinya kepada orang miskin yang apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Fayazulu anhu ju'ahu wahtiyajuhu, sehingga hilangnya rasa lapar dan kekurangannya. Bidzalika yazulu hammu qalbi, dan begitu hati orang miskin menjadi tenang.
wa yamuddu yadahu musafihan akhahul muslimun, dan ia menjabat tangan saudaranya sesama muslim, ka'annahuma min baiti wahidin wa abin wahidin, ka'annahuma min baiti, seolah-olah mereka berasal dari wahidin wa abin wahidin, dari satu keluarga dan satu ayah. Fayasirul insan fi hadzal yaumil mubarak, maka di hari yang penuh berkah ini, dalam hal ini Idul Fitri, muktasiban ajrus syiyami wa ajrul karamah, seorang muslim mendapatkan pahala puasa sekaligus pahala kedermawanan. Wa inqadil faqir min makhalibil faqri wal usri wal faqahu wal faqati wa dhiki dhatil yadi. Fakir karena telah menolong orang miskin dari jarak kemiskinan dan kesulitan hidup. Wa anta ta'lamu dhullal faqri wal faqati, engkau telah tahu betapa beratnya hidup dalam kemiskinan. Waqala Allah wa iyyaka syarra kulli dzalik, semoga Allah melindungi kita semua dari keburukan itu. Hikmah sajadati tilawah, hikmah sujud tilawah. I'lamu waffaqani Allah wa iyyaka ila salihil a'mal, ketahuilah semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepada kalian semua untuk salihil a'mal, selalu berbuat kebaikan, selalu melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Innal insan kullama mathala wa ata bit ta'ati allati amara biha min qabli syari'i, bahwa setiap manusia melaksanakan perintah dan ketaatan yang Allah qabli syari'i, Allah syariatkan, ajdadu qurban minallahi ta'ala, maka ia akan semakin dekat kepada minallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi yaqulu fi muhkami kitabih, sebagaimana firman Allah dalam Quran, wasjudu waqtarib, bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Wa nahika bihadzal qurb, sesungguh kedekatan ini sangatlah agung nilainya, alladzi yaftahu 'alal insan kulli abwabil khair dunia wal akhirah, karena dengan terbukalah bagi manusia segala pintu kebaikan, baik di dunia wal akhirah maupun akhirat. Wala syakka anna sajadat tilawati allati amarana Allahu biha, tidak diragukan lagi bahwa sujud tilawah yang Allah perintahkan, fiha minal khudu'i watadalluli limalikil muluki wa rabbil arbabi, mengandung makna tunduk dan merendahkan diri di hadapan raja segala raja, Tuhan seluruh makhluk. Ma la yakhfa 'alal insan, suatu makna yang jelas dan tidak tersembunyi bagi siapapun. Di hikmah dari sujud tilawah itu mengandung makna kita itu tunduk dan merendahkan diri di hadapan raja segala raja, Tuhan seluruh makhluk. Hikmah salatil qasar, hikmah salat qasar. Inna syari'al hakim syara'a lana salatal qasri fis safar, sesungguhnya Allah yang maha bijaksana telah mensyariatkan salat qasar ketika dalam perjalanan. Jadi ketika kita safar atau ketika kita perjalanan atau ketika kita keluar kota dan menempuh jarak sekitar 84 sekian kilometer, maka kita diringankan oleh Allah untuk qasar salat. Itu adalah salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah perjalanan keluar kota yang menempuh jarak yang sudah ditetapkan oleh fikih ulama-ulama, maka kita diwajibkan untuk mengqasar sholat. Biar apa? Biar memudahkan manusia untuk melaksanakan sholat, nggak terbebani gitulah.
li hikmati minhu aradaha li maslahatil muslimin, karena ada hikmah dan kebaikan yang Allah kehendaki kepada al muslimin, orang-orang muslim. Wadzalika annal insan idza kana musafiran, sebab ketika seorang sedang berpergian, fahuwa mu'arradu bil akhtari wa wa'tha'il asfari, dia sering menghadapi berbagai bahaya dan kesulitan dalam safar perjalanan. Yakuna daiman masyghulal bali, karena pikirannya selalu sibuk dan tidak tenang. Kama huwa ma'luma lada man kabada ana wa masyaqqahul asfari, seperti yang sudah diketahui oleh siapapun yang pernah merasakan susah dan lelahnya perjalanan. Jadi ketika kita menempuh jarak yang sudah ditentukan, yaitu 84 atau 83, 85 sekian, maka kita diwajibkan untuk mengqashar sholat biar memudahkan beban manusia untuk mengerjakan sholat. Kepada kita, ketika kita berpergian jauh keluar kota, itu kita bisa mengqashar sholat. Itu salah satu bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga ada yang namanya sholatil qashar, sholat qashar. Hikmah sholatil marid, hikmah sholat bagi orang-orang yang sakit. I'lamu anna sholah bid-dini kal'amudil qa'ima wastal khaymah. Ketahuilah bahwa i'lamu anna sholat, ketahui bahwa sholat lid-dini bagi agama itu kal'amudil qa'ima wastal khaymah, bagaikan tiang utama yang berdiri di tengah-tengah tenda. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang tadi sholat itu tiang agama, sholat itu tiang segala perkara. Fa idza ma nuji'a min markazi nasi'ah taqawwadatil khaymah, jika tiang itu dicabut dari tempatnya, maka robohlah seluruh khaymah, tenda itu. Min ajli dzalika amarana Allah bi ada'is sholati fi kulli awqatiha, karena itu Allah memerintahkan kita untuk menunaikan salat pada waktunya. Wa fi kullil ahwali, dalam segala keadaan. Walau halatil lati yakunu fiha al-insan madtaribal qalbi, bahkan ketika seorang sedang gelisah dan ketika cemas, khaufi aduwi mufaji'i fi harbi au fi ghairi harbi, karena takut akan musuh yang datang tiba-tiba baik dalam peperangan maupun bukan, au dha'ifil quwa kal maridi, atau yang lemah dan sakit. Jadi sholat itu enggak ada alasan kita umat Islam, kita orang-orang beriman untuk meninggalkan sholat. Walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam keadaan peperang, tetap Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan atau menunaikan sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ketika contohnya puasa, ketika kita dalam keadaan sakit, itu kita bisa mengerjakan puasa di lain hari atau menggantikan puasa itu atau membayar puasa itu di lain hari. Tapi berbeda dengan sholat itu selama nafas kita itu masih berhembus, maka kita diharamkan untuk meninggalkan yang namanya sholat. Jadi dalam bab ini, ketika kita sedang sakit itu tetap diwajibkan sholat. Kan sudah dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain bahwasanya sholat dalam keadaan sakit itu kayak gimana biar mempermudah gitu. Jadi ketika kita sakit gak mampu berdiri, kita gak harus berdiri untuk menunaikan sholat, bisa dengan berbaring. Kalau kita gak bisa berbaring, bisa dengan duduk. Maksudnya pertama itu berdiri dulu. Kalau gak bisa berdiri, gak kuat soalnya tenaganya gak mampu, maka dengan duduk. Kalau gak bisa lagi, maka berbaring. Kalau gak bisa berbaring, maka dengan isyarat mata. Jadi gak ada alasan untuk meninggalkan yang namanya sholat. Ketika sakit pun tetap
ketika datangnya waktu sholat, maka kita umat Islam itu harus melaksanakan yang namanya sholat. Nggak pada dia itu sakit atau dia itu lemah, nggak ada alasan. Sebab kenapa? Sholat itu seperti yang dijelaskan di awal, as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama, nggak boleh diganggu-gugat. Kalau mau tiangnya kokoh, maka nggak boleh kita, kalau mau tiangnya kokoh, kita nggak boleh meninggalkan sholat, biar tiangnya itu nggak roboh. Ya, sekali lagi, sholat itu penting bagi umat Islam. Walaupun dia dalam keadaan sakit, walaupun dia dalam keadaan peperang, tidak boleh meninggalkan sholat. Hikmah sholatil istisqa, hikmah sholat meminta hujan. Innal insan idza nazalat bihil kawarithu, sesungguhnya apabila manusia ditimpa bencana, wa ahdaqat bihil masaib, dan musibah telah mengepungnya dari segala arah, fa ba'duha qad yumkinu an takuna 'indahu mu'addatu li ajalatiha. Faba'duha, maka sebagian dari musibah itu mungkin masih bisa diatasi dengan usaha dan peralatan yang dimilikinya. Wa ba'duha la yumkinu izalatuha bi ayyati wasilati minal wasaili. Wa ba'duha la yumkinu, namun sebagian lainnya sama sekali tidak dapat diatasi dengan cara apapun. Walau ista'ana bil insan wal jin, sekalipun ia meminta pertolongan dengan wal insan, dengan manusia, atau wal jin, atau golongan-golongan jin, wa kulli dhi quwwati wa hawli wa tuli wa sultani, dan semua makhluk yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan. Wa idza kana al insan waqi'an fi musibatin, jika seorang sedang berada dalam suatu musibah, wa wajada man yaqdiru ala inqadhihi minha, dan ia menemukan seorang yang mampu menolongnya keluar dari musibah, fala syakka anna khusu'ahu lahu wa tadallahu amamuhu yakunu nifayatal quswa, maka tidak diragukan lagi ia sangat tunduk dan merendahkan diri di hadapannya. Walau talaba minhu ajran bi'tahi ma ladaihi minal mali, bahkan jika seorang itu meminta imbalan atas pertolongan, ia pasti rela membayar dengan hartanya. Fakaifa yakunu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil halah, maka bagaimana pula seharusnya kerendahan hati dan ketundukannya kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Ma'annahu subhanahu la yuridu minhu ajran, padahal Allah yang maha suci sama sekali tidak meminta imbalan darinya. Jadi ketika kita ditolong oleh seseorang karena kena musibah, maka sifat manusia itu akan pasti membalas kebaikan yang ia tolong tadi. Bahkan kita itu rela membayar mahal karena menghargai jasa-jasa beliau tadi. Lalu bagaimana dengan Allah yang telah menolong kita dari kemusyrikan, musyrik, menolong kita untuk menjaga kesehatan kita. Dan kita enggak bersyukur kepada Allah, padahal Allah itu gak meminta apapun, gak meminta sepersen pun dari kita, cuma disuruh sujud itu toh, disujud juga 5 kali sehari, kok kita gak bisa. Maka pesan saya, selalulah bersyukur kepada Allah, karena Allah itu telah memberikan kita banyak nikmat yang kita gak bisa hitung, baik itu nikmat Islam, karena kita baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Jadi kita nggak boleh sia-siakan itu. Hikmah sholatul kusufi wal khusufi, hikmah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Qulna fi hikmati sholat al khawf,
telah kita katakan dalam hikmah sholat khauf bahwa sholat itu adalah bentuk permohonan. Innaha tawassulu ila Allah ta'ala liyadra anil musalli ma yakhsha. Hikmah sholatul kusufi wal khusuf, hikmah sholat gerhana matahari dan bulan. Kulna fi hikmata sholat al-khawf innaha tuwassulu ila Allah ta'ala liyadra anil musalli ma yakhsha. Telah kita katakan dalam hikmah sholat khawf, sholat gerhana, innaha tuwassulu ila Allah ta'ala, bahwa sholat itu adalah bentuk permohonan kepada Allah, liyadra anil musalli ma yakhsha, agar melindungi orang yang sholat dari apa yang ia takuti. Wa naqulu huna inna khusufa wal khusufa ayati min ayatillah. Dan di sini kita katakan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Yukhawwifullahu bihima ibadah, yang dengan keduanya Allah menakut-nakuti hambanya agar mereka sadar dan kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Fa fi hadhihi halati yusannu lil insan ay yusalli hadhihi as-salatal ma'lumah. Fi hadhihi, maka dalam keadaan seperti ini disunahkan bagi manusia untuk melaksanakan yang namanya salat gerhana, salat khauf, salat khusuf. Ditekan gitu nih. Walladhi law awqafu harakat asy-syamsi wal qamar kulla minhuma fi yurji. Walladhi, sebab Allah jika ia menghendaki untuk menghentikan peredaran matahari atau bulan pada posisinya, wa ta'attalat harakatu dawrati aw ghairu dhalika mimma huwa mukhallifun lima ta'awwadnahu min intidami dawaranil faliki, dan terhentilah keteraturan gerakan keduanya yang biasanya kita lihat. La nataja min dzalika ad-dararu wal khataru aw kullaha lakal bashar. La nataja min dzalik, maka akan pasti timbul kerusakan besar, bahkan bisa menyebabkan binasanya manusia. Aw akullu ma fiha ikhtilafu nidamil ma'isha aw akullu ma fiha ikhtilafu nidamil ma'isha. Paling ringan akibatnya adalah terganggunya keteraturan dalam kehidupan. Wa faqadu kulli minan nabati wal hayawan quwwatuhul mutawallidatu min ta'thirati hadainil kawkabaini. Karena tumbuhan dan hewan akan kehilangan kekuatannya yang berasal dari pengaruh matahari dan bulan. Kama qararrahu ulama'un nabati wal bahithuna fi khawassil ajsami, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tumbuhan dan peneliti ilmu alam. Wallahu qadiru an yuqallibu nidama hadzal kauni, dan Allah Maha Kuasa untuk membalikan seluruh sistem alam semesta ini. Wa annahu idza syaa'a an yudhibana wa ya'ti bil khalqil jadidin ghairina nafa'ala fi aqalli min lamhil basar. Dan jika ia menghendaki untuk melenyapkan kita lalu mengganti dengan makhluk baru, niscaya hal itu akan terjadi dalam sekejap mata. Jadi ketika ada sholat, ada gerhana bulan atau gerhana matahari, kita disunahkan untuk sholatil kusufi wal khusufi, sholat gerhana. Biar apa? Biar kita terhindar dari yang namanya bahaya. Hikmah sukutis sholati 'anil mar'ati fi waqtil haid. Hikmah gugurnya sholat bagi perempuan yang mengalami haid.
laqad arafta fima sabaqa hikmatat taharati fis shalah. Sebelumnya kamu telah mengetahui, kita telah mengetahui hikmah dan bersuci dalam salat. Wa bina'an 'ala dzalika faqad saqatis shalah 'anil mar'ati fi zamanil haid. Berdasarkan hal itu, maka salat tidak wajib atas perempuan yang zamanil haid, selama masa haid. Li'anna ad-dama la yanqati'u anha fi muddatin tatarawahu baina thalathatin ayyamin wa 'asharin ghaliban. Li'anna ad-dama la yanqati'u anha, karena dari haid biasanya keluar terus menerus, tatarawahu baina thalathatin ayyamin wa 'ashari ghaliban, selama waktu antara 3 sampai 10 hari. Wa kullul haidi thalathatun ayyam wa aktsaru 'ashara, maka haid paling sedikit adalah 3 hari dan yang paling lama adalah wa aktsaru 'ashara 10 hari. Fa hiya fi hadhihi al-halati la tastati'u ada al-fardhi. Dalam keadaan seperti ini, perempuan itu tidak dapat atau diharamkan melaksanakan sholat ketika haid, karena mengingat darahnya itu sedang keluar tiap saat selama paling sedikit 3 hari dan paling lama niku 10 hari. Jadi ketika perempuan itu terkena haid, maka dia gugur untuk melaksanakan sholat. Idin taharatu muta'adziratu bi tabi'atil hali, karena bersuci memang tidak mungkin dilakukan secara alami pada masa haid. Hikmah salat tarawih, hikmah salat tarawih. Al hikmatu fi dzalikal 'azimah jiddah, hikmah dari salat tarawih itu sangat besar sekali. Walau wuffiqal ahlul adyanil ukhra wa arafuha, seandainya orang-orang dari agama lain diberi petunjuk dan mengetahui hikmah itu, nasabbahu bihamdi hadza bid-dini al-hanifi wa halalu wa kabbaru min ta'alimihi as-samiyati. Niscaya mereka akan memuji agama Islam yang lurus ini serta mengagungkan ajaran-ajaran yang luhur. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.